memberikan makan kepada sekeliling kita dulu. Ya, itu kan juga bisa nggak sih kayak gitu. Dia nggak tahu. Karena hanya yang memiliki kesadaran diri sendiri, yang memiliki pengetahuan tentang jati diri ini yang mampu melakukan itu, Nek. Tapi kan juga bisa. Inilah fungsi kita. Inilah keberadaan kita saat ini di sini. Inilah fungsi kita. Gitu lah. Biar kita itu bermanfaat. Buat ada yang sekeliling kita. Bermanfaat. Buat apa laku? Buat apa kita menguasai ajian-ajian? Buat apa kita memiliki pemahaman dan pengertian? Kalau dalam laku sendiri, lakunya itu kita tidak menuju ke laku itu. Kan ini lakunya di situ. Laku. Makanya dia belajar puasa muti. Iya kan? Pemahaman dan pengertiannya biar kita itu menjadi murni. Batin kita itu menjadi murni. Berarti nggak boleh gitu, nggak peduli sama orang. Kalau kita nggak peduli sama orang, ya sama aja dengan orang-orang yang tidak mengenal istimewa kalimat mantra. Dia sibuk dengan keinginan sendiri. Dia sibuk dengan perutnya sendiri. Dia sibuk dengan keinginan-keinginannya dia sendiri. Iya. Karena orang yang menyadari berupa kalimat pancal, dia itu sudah tidak sibuk dengan dirinya dia sendiri. Ya, apa? Dia nggak punya duit. Dia punya duit pas-pasan. Sedangkan di samping dia ada orang yang butuh duit buat ongkos. Dia berikan duit. Terus dia gimana? Karena yang memiliki sudut papat kalimat pancar, dia kan nggak punya duit. Dia percaya bahwa dalam dirinya itu ada hidup. Iya benar. Terus Hidup itulah yang nanti bahwa saya itu akan nyampe. Tidak banyak berpikir. Hidup yang akan menolongnya. Karena dia sudah melakukan perbuatan baik kepada hidup yang berada di dalam tubuh orang. terus tapi kan nggak, tapi kan sama aja bakal capek ya sih. Tapi prosesnya bahwa kita itu bermanfaat buat orang. Betul? Intinya, Ya, betul. kita bermanfaat dulu buat orang. Kita peduli dulu dengan orang. Yo, Kalau kita sendiri nih, kita sendiri itu nggak ada kepedulian sama dia, hidup kita juga nggak peduli sama kita. nggak bisa. Ih, Nggak bisa. lah orang kita sendiri aja nggak peduli sama hidup. Ya, Apakah hidup itu hanya ada dalam tubuh kita? Enggak, Nel. Dia itu berada dalam setiap tubuh orang. Kalau kita peduli sama hidup, ya kita harus berbelas kasih kepada orang. Kalau kita perlu makan, ya kita kasih makan sama orang. Kalau kita butuh uang, ya kita berikan uang ini sama orang yang membutuhkan. emang bakal dapat lah. Lah itulah yang namanya dalam diri kita hidup akan memberikan itu melalui kehendak hidup. Iya, itu yang namanya mujizat, itu yang namanya karomah. Dengan sendirinya dilalah pintu rezeki dibukakan dengan segala arah, dengan sendirinya gitu loh. Itu tanpa kita pikirkan, tanpa kita rencana, itu udah kehendak hidup. Karena apa? Kita mampu membahagiakan hidup yang berada di dalam diri orang-orang lain. Hidup yang ada dalam diri mama, hidup yang ada dalam diri saya. Tapi emang kalau kita peduli sama orang bakal peduli. Jadi kalau kita peduli sama orang, kita nggak berharap orang itu peduli sama kita. Mau dia benci kita, mau dia nyibir kita, itu nggak ada masalah. Bukan itu yang kita harapkan. Kita mengharapkan hidup yang berada dalam diri kita itu mengasihi dan menyayangi kita. Dengan cara kita berbuat baik kepada hidup yang berada di dalam tubuh orang. Seperti yang kamu lakukan, bahwa saya akan menganiaya hidup mama karena mama nggak ngerti, mama nggak peduli, itu namanya menganiaya. Maka hidup kamu akan menganiaya diri kamu. Paham nggak?
Ngerti nggak? Ngerti nggak? Penuhi dulu, bahagiakan dulu itu yang ada di dalam diri orang, diri binatang, hidup yang ada di dalam diri sekitar kita. Kenapa nggak kita deh? Kalau kita dulu, justru itulah belenggu, justru itulah sumber penderitaan. Masa? Itu sumber penderitaan. Muncul nanti ego, muncul kepentingan. Ini lu punya aku, ini lu punya saya. Muncul yang namanya kecemasan. Saya kalau nggak makan nanti sakit, nanti kalau udah sakit mati. Kecemasan. Saya kalau nggak pegang uang besok mau bayar pakai apa? Kecemasan muncul. Coba kalau kita tidak memikirkan diri kita sendiri, bahwa kita tidak memiliki tubuh kita ini, iya, terus kita hanya melakukan berbagi, kita mau cemas apa? Apa yang kita cemaskan? Iya. Terus lah nggak peduli sama diri kita sendiri kan Dengan kita peduli dengan orang lain, itu berarti kita welas asih dan sangat mencintai diri kita sendiri. Dengan itu kita berarti kita itu sangat menyayangi itu diri kita sendiri. Itulah bentuk dari kasih sayang sebenarnya itu. Kepedulian. Inilah bentuk bahwa kita itu benar-benar sayang sama diri kita sendiri. Karena dengan karomah dari hidup kita sendiri, kita nggak bakalan sakit, Konel. Nggak makan, nggak minum, 7 hari 7 malam nggak sakit. Itu bentuk pemberian. Apa yang kita khawatirkan? Itulah bentuk-bentuk yang kita gali atau kita kumpulkan itu kan di situ, Nel. Biar kita lebih dekat sama hidup kita, lebih akrab dengan hidup kita. tapi kalau orangnya nggak dikenal Nggak ada masalah. eh Kan kita punya hati nurani, dan saya merasakan kalau dia itu benar-benar butuh. tapi kalau misalkan dijuhut Nggak mungkin, busuk. nggak mungkin dia melakukan kejahatan. Karena apa? Ada hidup yang mengendalikan 4 anasir dia. Kejahatan muncul kan dari 4 anasir. Iya, Kejahatan muncul karena dari ego. Kejahatan muncul karena dari kepentingan. dari yang bikin diri sendiri sih. Iya, dari 4 anasir. Kalau yang kita pedulikan itu hidup, bukan 4 anasir. Berarti Saya peduli sama hidup dia. Dia kesengsara hidupnya, kita bantu. Walaupun kita sendiri memang saat ini merasa ya malah lagi sengsara, lagi kekurangan. Tapi kita bantu. Karena apa? Nanti yang menyelesaikan kehidupan saya adalah hidup saya. Yang menyelesaikan sendiri bukan saya. Saya hanya bagaimana saya bisa membantu menyelesaikan kehidupan dia. Itu tugas. Itu intinya rumusnya di situ. Itu rumus dari jagat ale jagat raya. Nah. tapi Intinya di situ. sibuk banget berarti. Intinya di situ. Kalau kesadaran kita belum mampu melihat itu, belum mampu ini nggak bisa, susah nih untuk memahami jagat ale jagat raya ini susah untuk memahami. Apalagi memahami hukum gravitasi, ya nggak bakalan bisa, nggak mampu. Ya, gravitasi cuma kompleks gitu. Nggak sesimpel bahwa gravitasi semuanya akan tertarik, nggak sesimpel itu. Iya iya kok. Perhatikan, gravitasi yang ada di gunung itu berbeda dengan gravitasi yang ada di pantai. Masih kamu nggak tahu kan itu? Itu gravitasi. Enggak lah, sama Gravitasi yang ada di kutub itu berbeda dengan gravitasi yang ada di garis khatulistiwa. iya kan memang kalau dikutuk magnetnya tinggi. Nah, jadi tidak semua mengatakan bahwa gravitasi itu tertarik. Ada yang gravitasinya kuat, ada gravitasi lemah. Dan hukum gravitasi ini ditemukan sama leluhur tanah Jawa itu komplit dan bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Berarti bisa terbang. Nah, itu kan yang namanya aji saypi angin. Lah. Berarti Ajian saypi angin apa? nggak tahu. Menggunakan hukum gravitasi. Kita bisa. Bisa. Yang penting udah hukum-hukumnya ini udah tahu dulu.
Hukum alamnya udah tahu dulu. Oh, pantesan Nabi Musa bisa belah laut. Nah, dia bisa bilang apa? Karena kan dia apa ngikutin apa namanya yang butuh-butuh di belakang. Nah, Dia nggak mikirin dia nggak mikirin dirinya sendiri. dia mikirin yang lain juga. Hari itu dirinya itu mati, hancur atau apa dia tidak dipikirkan. Karena dia tidak merasa memiliki tubuh. Iya, tapi kan masa dirawat? Enggak, dia nggak merasa memiliki tubuh. Dia hanya peduli kepada kaumnya. Iya lagi benar. Dia hanya memikirkan kaumnya. Iya lagi benar. Dia tidak memikirkan dirinya. Dan inilah ilmu atau pengetahuan yang ini bahwa kalau kita tidak ada kepedulian kepada orang lain, bagaimana kamu bisa merasakan bahwa kamu dikendalikan sama hidup? Enggak bakalan bisa. Bagaimana bisa kamu mendengar suara hidup seperti Nabi Isa mendengar suara, Nabi Musa mendengar suara